Jelas-jelas adalah geng kriminal yang tidak pernah berbuat baik, namun dinilai sebagai unit peradaban spiritual yang menghukum kejahatan. Bahkan polisi setempat pun harus meminta bantuan geng ini. Hanya karena kamu menyeberang waktu menjadi seorang pemimpin geng, dan terbangun dengan sistem nilai kejahatan. Setiap kali kamu membunuh seorang jahat, kamu bisa menelan tubuh mereka untuk digunakan sebagai milikmu. Saat ini, di dalam sebuah kamar hotel mewah, kamu yang baru saja menyeberang waktu melihat ke arah gadis yang menggigil di atas tempat tidur, dan bertanya dengan santai, "Apakah kamu perawan?" Lee Zi-yun menjawab dengan suara bergetar. "Ya." Kamu terdiam sejenak, lalu menggumam, "Aku tidak suka perawan. Pergilah." Mendengar itu, Lee Zi-yun tertegun. Melihatmu yang telah mengenakan pakaian kembali, dia langsung pucat ketakutan. Dia segera bangkit dari tempat tidur untuk melepas pakaianmu. "Saudara Zheng, tolong, bebaskan ibuku. Anda bisa meminta saya melakukan apa saja. Saya akan melayani Anda setiap hari ke depannya. Tolong, berikan sedikit belas kasihan dan bebaskan dia." Kamu menggeser tangan kecil yang berkeliaran di tubuhmu dan mengernyitkan dahi. "Kenakan pakaianmu dan pulanglah. Saya tidak akan mencari masalah dengan kalian." Mendengar kata-kata ini, Lee Zi-yun sedikit kebingungan. Secara naluriah menghentikan gerakan tangannya. Dia tidak mengerti mengapa iblis ini bisa berubah sifat. Ternyata bersedia membebaskannya. Tapi jika dia pergi, lalu bagaimana dengan ibunya? Lee Zi-yun baru saja ingin memohon. Tiba-tiba kamu mengambil ponsel dari meja samping tempat tidur. Melakukan panggilan telepon di ponsel, yang ada. "Saya sudah selesai. Lepaskan orang tua itu." Kemudian kamu memutuskan panggilan dan berjalan ke jendela untuk menyalakan sebatang rokok. "Saya tidak bisa dianggap sebagai orang bijaksana. Di kehidupan sebelumnya yang kaya, saya tidak pernah kekurangan wanita. Tapi itu semua adalah saling suka. Lahir di bawah bendera merah. Saya tidak akan pernah bisa memaksa orang baik menjadi jahat." Dalam kabut asap, tiba-tiba ada sebaris petunjuk yang muncul di depan retina. Sistem nilai kejahatan berhasil terikat. Dilengkapi dengan mata kebaikan dan kejahatan serta fungsi menelan. Setiap kali membunuh seseorang dengan nilai kejahatan di atas 50, dapat menelan seluruh tubuhnya. Mencapai standar tertentu dapat mengaktifkan hadiah lainnya. Melihat sistem itu, kamu tertegun sejenak. Kemudian sudut bibirmu perlahan tersenyum. Orang jahat masih perlu dihadapi oleh orang jahat. Sistem ini cukup baik. Saat itu, sebuah telepon merek tidak dikenal di meja samping tempat tidur tiba-tiba berbunyi. Lee Zi-yun dengan tergesa-gesa mengambil ponsel. Melihat nomor tersebut, dia seketika merasa lega. "Bu, apakah Anda sudah pulang dengan selamat?" "Belum. Tidak ada yang menindasku. Hanya makan bersama. Saya akan kembali sebentar lagi." Setelah dia menutup telepon, mata berbentuk bunga persik yang jernih itu perlahan-lahan kehilangan kegelapan. Muncul secercah keaktifan. Kamu menggunakan mata kebaikan dan kejahatan untuk memandangnya sejenak. Nilai kejahatan 27. Nilai tersebut negatif, diakui oleh sistem sebagai orang baik. Orang baik seharusnya mendapatkan balasan yang baik. Kamu mematikan puntung rokok dan hendak membuka pintu untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang takut dari belakang. "Terima kasih." Kamu tersenyum dan kemudian keluar dari suite dan menekan tombol lift. Saat ini, jalanan ramai dengan lalu lintas yang tak henti-hentinya. Di mana-mana terlihat pasangan yang bergandeng tangan. Kamu yang tidak melakukan apa-apa membuka mata kebaikan dan kejahatan untuk memindai pejalan kaki yang lewat. Di atas kepala mereka tiba-tiba muncul angka merah atau hijau. Merah adalah orang jahat yang diakui oleh sistem. Baik dan buruk setengah-setengah. Sebagian besar orang memiliki nilai yang berfluktuasi sekitar 0. Batas baik dan buruk tidak terlalu jelas. Kamu juga sudah memahami aturan sistem. Standar penilaian nilai kejahatan. Berbeda dengan hukum yang berlaku saat ini. Aturan sistem lebih dekat dengan aspek moral. Saat itu, beberapa pria besar yang bercanda berjalan mendekat kepadamu. Yang terdepan memiliki tampang sopan dengan rambut belah tengah. Dia berjalan ke depanmu dan memberikan sebatang rokok. Dia mengedipkan mata dan berkata, "Bos, di tempat baru ini ada 4 gadis yang datang. Apakah kita harus pergi untuk membimbing mereka?" Orang-orang ini semuanya adalah kaki tangan dari tubuh asli. Yang berambut belah tengah bernama Zhu Laoliu. Dia terlihat lebih sopan dan pintar dibandingkan yang lain. Dia adalah penggemar setia di dalam geng. Dia adalah orang yang cerdas dan strategis. Di sampingnya ada pria kekar berbaju rompi hitam bernama Zhang Meng. Dengan julukan, Mengzi. Dia sangat setia kepada kamu. Hanya saja dia sedikit kaku. Kamu menghembuskan asap rokok dan tertawa sambil mengatai. "Sudahlah, punggungmu belum pulih. Karena rasa ingin tahumu, kamu kembali membuka mata kebaikan dan kejahatan. Kamu memindai ke 6 orang anak buah itu." Di atas kepala 6 orang itu langsung muncul seperti bola lampu. Muncul deretan angka berwarna darah. Yang aneh adalah muncul satu bola lampu hijau di antara mereka. 5 orang pertama memiliki nilai sekitar 20. Namun yang terakhir, yang dijuluki Sang Biao, malah memiliki nilai 24. Hidup di dalam geng api yang menganiaya pria dan wanita seperti ini. Nilai kejahatan ternyata sangat tinggi dan negatif. Kamu melirik Sang Biao seolah ada yang kau pikirkan. Pria berusia 20-an dengan tinggi 1,85 meter. Kepala botak yang mengkilap. Mengenakan kalung emas besar yang bisa mengapung di permukaan air. Juga memiliki tato harimau menurun. Tinggal kurang menato kata, "geng kriminal," di dahi. Namun dia adalah orang baik yang diakui oleh sistem. Orang ini pasti seorang penyamar, kan? Di dalam hatimu ada keraguan,
tetapi kamu tidak banyak bicara. Kemudian melihat waktu dan mengusulkan, mari kita makan camilan malam. Ketika kepala geng berbicara, para anggota bersemangat merespons. Beberapa orang masuk ke gang kecil dekat hotel. Di sepanjang jalan ada beberapa kios pasar malam sementara. Mereka dengan bebas mencari sebuah kios, memesan beberapa sate dan beberapa botol. Mereka pun makan dan minum dengan lahap. Saat itu kamu tiba-tiba menepuk dahi dan berkata, celaka, dompet tangan tertinggal. Makan dulu baru pergi. Sang Biao mengunyah kaki ayam panggang dengan bicara yang tidak jelas. Sementara itu, Li Ziun di dalam hotel mengenakan pakaian dan menuju ke lobi. Terlihat seorang pemuda yang tinggi dan tampan, sedang mondar-mandir dengan cemas di lobi. Pemuda itu melihat Li Ziun, melangkah cepat 2 langkah ke depan. Ziun, ternyata kamu benar-benar di sini. Saya baru saja melihat Fang Zheng keluar. Apakah orang brengsek itu mengganggu kamu? Li Ziun menggigit bibirnya. Tidak. Liu Yusuan, kamu mendengar dari siapa? Liu Yusuan menjawab sambil menjulurkan lehernya. Tidak usah peduli siapa yang mengatakan itu. Ziun, beritahu saya. Apakah dia menculikmu? Memaksa kamu melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Li Ziun yang tidak pandai berbohong hanya bisa menjelaskan dengan pasrah. Kami hanya mengobrol sebentar. Mendengar itu, wajah Liu Yusuan tampak pucat dan ia bergumam. Ternyata, dia menghela napas panjang sambil memandang ke langit pada sudut 45 derajat. Lalu melihat langit-langit hijau di atas kepalanya. Li Ziun merasa sangat tidak berdaya. Dia sebenarnya tidak perlu menjelaskan kepada Liu Yusuan. Tapi faktanya adalah demikian. Menyimpan rahasia justru lebih mudah memicu gosip. Liu Yusuan menundukkan kepala, wajahnya marah hingga hampir terdistorsi. Apakah kamu tahu siapa Fang Zheng? Dia hanyalah seorang yang hanya mengandalkan identitas geng kriminal untuk mengintimidasi pria dan wanita. Memikirkan bahwa Dewi yang ia kejar dengan susah payah justru dinodai dengan cara seperti ini. Liu Yusuan marah hingga hatinya terasa sakit. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Li Ziun. Apakah orang brengsek ini mengancammu? Orang lain mungkin takut padanya, tetapi aku tidak takut. Aku akan membawamu untuk melapor polisi. Li Ziun mundur selangkah. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Fang Zheng tidak mengancamku. Mengapa aku harus melapor ke polisi? Kalimat itu benar-benar membuat pertahanan Liu Yusuan hancur. Dia tidak percaya menunjuk gadis itu. Kau malah melindungi binatang itu. Yang membuatnya lebih marah adalah dia yang sudah mempermainkan tubuhnya. Dia sudah seperti bunga layu yang tak berharga. Dia bahkan tidak bisa berharap untuk menggenggam tangannya. Aku hanya berkata yang sebenarnya. Li Ziun teringat adegan di hotel dan ekspresinya sedikit rumit. Rasa frustasi yang mendalam menyerang tubuh Liu Yusuan. Dia semakin memikirkannya, semakin marah. Tiba-tiba kehilangan akal, dia tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Aku tahu keluargamu kekurangan uang. Fang Zheng memberimu berapa banyak, meminta kamu untuk menemani dia dan masih membela dia. Kata-kata penghinaan seperti jarum menyentuh jantung Li Ziun. Dia menahan penghinaan dalam hatinya dan bertanya balik. Siapa kamu bagiku? Apa urusanku ada hubungannya denganmu? Liu Yusuan membuka mulutnya, namun tidak bisa menjawab. Dia benar. Dia selama ini hanya mencintai dalam diam. Bahkan dia tidak layak disebut cadangan. Wajah Li Ziun semakin dingin. Dia berkata dengan tegas. Keluarga saya memang sangat miskin. Tapi itu urusanmu apa? Apakah saya pernah menjanjikan untuk mengejar kamu? Apakah saya pernah mengambil 1 sen pun dari kamu? Kamu terlalu memiliki rasa kepemilikan yang kuat. Dulu kita tidak mungkin, apalagi sekarang. Liu Yusuan terdiam karena terkejut. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Li Ziun adalah kebenaran. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan. Keluarganya jauh lebih baik daripada keluarganya. Dia seharusnya lebih dari cukup untuknya. Dia berhak menolak saya berulang kali. Menolak saya itu sudah cukup. Dia bahkan bergaul dengan orang seperti Fang Zheng. Sebuah rasa dendam membara dari tulang ekor hingga menembus kepala. Liu Yusuan tiba-tiba mengeluarkan setumpuk uang dari saku dengan ejekan. Bukankah kamu menginginkan uang? Temani saya pergi ke hotel. Uang ini semuanya untukmu. Wajah Li Ziun seperti es. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan melewati sampingnya. Tidak ada penghinaan yang lebih besar bagi seorang gadis selain ini. Hari ini dia benar-benar melihat wajah asli orang ini. Jangan pergi. Liu Yusuan tiba-tiba menarik lengan tangannya. Apa? Merasa uangnya sedikit. Jika tidak cukup, saya akan pulang untuk mengambil lebih. Lepaskan tanganmu. Lengan Li Ziun terasa sakit karena dicengkeram. Dia berusaha keras untuk melepaskan namun tidak bisa. Liu Yusuan berteriak dengan wajah penuh kegilaan. Berapa banyak uang yang diberikan oleh orang brengsek itu padamu? Bagaimana kalau saya tambah 2 kali lipat? Li Ziun juga memiliki sifat yang lembut di luar namun keras di dalam. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri tanpa berkata-kata. Pada saat itu, tiba-tiba suara keras terdengar dari pintu masuk hotel. Anak kecil, kamu menghina siapa? Brengsek? Coba katakan lagi. Beberapa pria besar berjalan dengan berwibawa dan kuat mendekat. Yang berjalan di depan dengan potongan rambut pendek tidak berkata-kata. Dengan cepat, dia memberikan tamparan kepada Liu Yusuan. Liu Yusuan terhuyung-huyung setelah ditampar oleh Xiao Qi. Wajah kanannya bengkak dengan jelas terlihat. Dia melirik orang yang datang dan langsung terdiam ketakutan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri orang brengsek ini meninggalkan hotel. Apa yang terjadi dengan serangan balik ini? Kamu berjalan mendekati Li Ziun dan bertanya. Apakah kamu punya kunci kamar? Tas saya tertinggal di atas. Li Ziun mengangguk pelan.
Dia mengeluarkan kunci kamar dari saku dan memberikannya padamu. Zhu Laoliu pada saat itu memperhatikan Li Ziun. Dia menepuk wajah Liu Yusuan. Jadi kamu menyukai kakak ipar, ya? Xiao Qi tertawa sinis di samping. Tangan siapa yang mengganggu kakak ipar? Tarik dia keluar dan hentikan tangannya. Liu Yusuan langsung ketakutan setengah mati. Dia memandang tamu lain di lobi hotel dengan tatapan meminta pertolongan. Sayangnya, semua orang menghindar dan tidak ada yang berdiri untuk membela dia. Li Ziun menggigit bibirnya. Menyebutnya sebagai kakak ipar sedikit memalukan, tetapi dia tidak berani membantah. Masalah ini terjadi karena dia, jadi dia juga tidak berani pergi. Dia hanya bisa berdiri di samping dengan bingung. Kamu melambai padanya. Kembali saja dulu. Setelah mendengar itu, Li Ziun melangkah pergi dengan lega. Dia merasa aneh bahwa orang jahat ini cukup pengertian. Selalu tahu apa yang dia inginkan. Pada saat itu, manajer lobi hotel datang mendekat dengan ekspresi cemberut dan berkata, "Mau apa? Jangan membuat keributan di sini." Xiao Qi melangkah maju. "Kami dari geng api membara." Mengambil sedikit waktu. Mendengar itu, wajah manajer lobi berubah dan dia berkata dengan putus asa. Ternyata ini adalah saudara dari geng api membara. Ini adalah wilayah Brother Erhu. Bisakah beberapa saudara memberikan sedikit pengertian? Nanti saya akan memberitahu Brother Erhu untuk menyiapkan meja untuk saudara-saudara. Baiklah, tidak mengganggu Su Erhu berbisnis. Kita keluar untuk urusan. Kamu mengangguk setuju. Dengan satu perintah, dua anak buah menarik Liu Yusuan keluar dengan paksa. Liu Yusuan ketakutan sampai wajahnya pucat. Geng api berapi memiliki kekuatan besar di distrik selatan. Memainkan seorang rakyat biasa seperti bermain-main. Kakak Zeng, saya salah. Liu Yusuan tiba-tiba berlutut di tanah dengan suara keras. Tolong, kasihani saya. Kamu memandangnya dengan mata menyipit sambil tersenyum sinis. Tadi kamu bilang lebih banyak 2 kali lipat dari saya. Keluargamu tampaknya sangat kaya. Bukan. Keluarga saya adalah keluarga biasa yang menjalankan bisnis kecil. Liu Yusuan menangis sambil berkata. Jadi kamu hanya omong kosong. Saya adalah seseorang yang paling membenci orang tidak jujur. Meng, menurutmu kita harus apa? Kamu yang utama. Kamu bilang. Jawaban Meng masih saja konyol. Pukul dia. Zhu Laoliu di sampingnya cemas sampai melotot. Mengzi tidak menghiraukan Laoliu. Tatapannya mengarah padamu. Dia hanya mendengarkan perintah bos. Siapapun yang datang, tidak ada yang berguna. Setelah melihat bos, dia mengangguk dan melanjutkan bertanya. Ambil dari mana? Kamu tertegun sejenak dan baru ingat bahwa Mengzi agak keras kepala. Pergi. Mengzi, aku benar-benar kagum padamu. Laoliu mendorongnya menjauh. Sebuah tamparan menghantam wajah Liu Yusuan. Suara keras terdengar di lobi hotel. Liu Yusuan yang ditampar seketika merasa pusing. Bolehkah aku melakukannya sendiri? Setelah pulih, Liu Yusuan memohon dengan suara putus asa. Dia tahu orang-orang ini tidak segan-segan. Segera dia menampar dirinya sendiri. Tak lama kemudian, kedua pipinya membengkak. Sudahlah. Kamu merasa bosan dan menepuk wajahnya. Jaga lidahmu baik-baik. Jika mengoceh sembarangan lagi, kamu tahu akibatnya. Melihat beberapa orang pergi dengan angkuh, Liu Yusuan akhirnya menghela napas lega. Tangan akhirnya bisa diselamatkan. Mengenai pikiran untuk membalas dendam. Sejak dia bersujud, dia tidak pernah memikirkannya lagi. Setelah sekelompok orang keluar dari hotel, Zhu Laoliu dengan santai menghentikan sebuah taksi. Kamu langsung duduk di kursi penumpang depan. Melalui kaca spion, dia secara sengaja atau tidak mencuri pandang pada Sang Biao. Sang Biao juga memperhatikan kamu dari kursinya. Dengan tersenyum manis di wajahnya. Namun di dalam hatinya, ia tak bisa menahan kebencian. Hari ini sudah terjadi lagi. Seorang mahasiswi yang tidak bersalah. Sungguh sangat membuat marah. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan klub DHO di Jalan Yinan. Laoliu tiba-tiba menepuk bahu sopir dan berkata sambil menyandarkan kepala. Saudara, pinjam sedikit uang. Mendengar itu, hati sopir berdebar. Dia membuka kotak uang dengan wajah muram. Kakak, saya hanya memiliki 200 yuan untuk mobil sewaan hari ini. Zhu Laoliu melirik kotak uang dan mengumpat. Hanya mendapatkan uang segini dalam sehari. Mau pakai mobil apa? Pulang saja dan makan kotoran. Dia mengumpat sambil mengambil uang. Tiba-tiba kepalanya dipukul keras. Baru ingin marah, dia melihat bos berdiri di luar jendela mobil memarahi dirinya. Barang yang tidak berguna. Segera bayar. Laoliu tanpa daya membayar uangnya dan bertanya dengan bingung setelah keluar dari mobil. Kakak, kenapa kamu menghalangiku? Kita perlu beralih. Untuk mencapai sesuatu yang besar, jangan selalu terpaku pada hal-hal kecil. Keuntungan sedikit dan juga mudah menarik perhatian. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhu Laoliu agak tidak terima. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Nyamuk sekecil apapun juga daging. Lagi pula dia juga tidak berani melapor ke polisi. Sang Biao tidak sependapat dengan Zhu Laoliu. Bos, saya mengerti maksudmu. Untuk hal-hal besar, kita perlu melihat jauh ke depan. Jika kita ingin melakukan sesuatu yang besar, kita harus berpikir dalam skala besar. Mendengar kata-kata itu, kamu menepuk bahunya dan memujinya. Kata-kata kecil yang tergores. Kamu seharusnya pergi ikut ujian pasca sarjana. Mengikuti saya itu benar-benar membuang bakatmu. Setelah mengatakan itu, kamu biarkan mereka kembali ke Empire Club terlebih dahulu. Sementara itu, aku berjalan santai di sepanjang jalan. Di kota Qinghe ada 4 geng kriminal besar. Masing-masing adalah Black Dragon Society,
Liu Fuobang, Dadaomen, dan Brothers Alliance. Masing-masing menguasai wilayah timur, selatan, barat, dan utara. Ini adalah pinggiran selatan kota. Terletak dalam kekuasaan Fire Gang. Kamu kurang berpengalaman. Kamu hanya mendapatkan sudut kecil di Jalan Yinan. Saat melewati salon rambut Fang Fang, dua gadis muda mengenakan pakaian yang terbuka. Seorang kakek yang mengintip di luar toko melambaikan tangan dengan ceria. Ayo datang bermain. Semua paket hanya 20 yuan. Melihat kakek itu panik dan melarikan diri. Dua gadis itu sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Melihat pemandangan ini, kamu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Seperti ada rasa menyesal karena tidak bisa mengubah keadaan. Dan melihatmu menggelengkan kepala dan menghela napas di luar rumah. Senyuman keduanya tiba-tiba membeku di wajah mereka. Dia ragu-ragu berteriak ke arah luar pintu. Kak Zeng. Mendengar teriakan itu, pemilik toko di dalam segera berdiri dan menyambut. Kak Zeng, angin apa yang membawa Anda ke sini? Cepat masuk dan duduklah. Pemilik toko segera menyuruh dua gadis untuk memberikan rokok dan menyeduh teh untuk Kak Zeng. Kamu melangkah masuk ke tempat pencucian kepala dan melambai. Kak Fang, tidak perlu menyeduh teh. Akan segera pergi. Sekilas melihat, menyadari ketakutan dan kebencian yang samar di mata kedua gadis itu. Dalam hati menggelengkan kepala tanpa daya. Dimanapun dia pergi, selalu dibenci dan dijauhi. Berapa banyak dosa yang telah dibuat? Bagaimana bisnisnya? Kamu menyalakan sebatang rokok dan bertanya sambil lalu. Lumayan baik. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Anda di DHO. Kak Fang berkata dengan pujian. Saat itu, seorang pria parubaya menyanyikan lagu kecil sambil berteriak dari balik pintu. Dua ya. Berikan semua kepada kakak. Dua Ye yang mengenakan gaun hitam berkomentar dengan kesal. Saudara MA. Sudah berapa kali harus saya katakan? Nama saya Lisa. Tidak boleh dipanggil Arya. Pria itu mengumpat dari balik pintu. Dua ya terdengar lebih enak. Harus menggunakan nama asing. Lau MA melangkah masuk dengan goyang-goyang. Melihatmu, dia langsung terkejut. Lalu menyapa dengan senyuman menjilat. Kakak Zeng, Anda juga di sini. Kebetulan lewat. Kamu menjelaskan sambil tertawa dan mengomel. Sekarang adalah jam sibuk. Lau MA, bukankah kamu pergi balapan mobil? Kenapa ada waktu untuk datang keramas? Kerja dan istirahat harus seimbang. Jika tidak keramas, bagaimana bisa punya tenaga untuk balapan mobil? Lau MA menerima rokok yang diberikan oleh Fang Jie dengan senang hati. Saya tidak mencuci rambut, tapi mencuci uang untuk biaya sekolah adik saya tahun depan. Apa kamu setuju? Kakak MA, kamu terlalu memahami orang lain. Yang memutar matanya. Setelah mengatakannya, dia menariknya masuk ke dalam ruangan. Aku melongok dan menyapa kamu. Kakak Zeng, silakan ngobrol perlahan. Kamu berbincang sebentar dengan mereka dan kemudian menyapa sebelum pergi. Melihat punggungmu yang menjauh, Xiao Mei bertanya bingung. Kakak Zeng dulu melihat kita, hidungnya bisa melambung tinggi. Kenapa hari ini terasa aneh sekali? Mendengar itu, Fang Jie juga mengangguk. Memang agak aneh. Hari ini dia terlihat cukup ramah. Kamu pergi ke kampus terdekat dan membeli 2 buku. Kembali ke tempat dengan langkah goyang. Baru saja masuk, aku bertemu dengan Mama Hong Jie. Hong Jie segera menyambut dengan senyuman. Kakak Zeng, Meng Zi dan yang lainnya menunggumu di kotak ratu. Mendengar itu, kamu mengangguk. Aku segera pergi ke sana. Saat itu di ruang VIP. Sekelompok pria besar dan beberapa gadis sedang bersenang-senang. Kamu memasuki ruangan dan melihat para anggota di dalamnya. Mereka semua tampak sangat bersenang-senang. Yang paling menarik adalah Sang Biao. Zeng sedang bermain kartu dengan seorang wanita sambil telanjang dada. Kata-kata kasar terus meluncur, menunjukkan sifatnya yang seperti preman. Aktingnya cukup bagus. Kamu diam-diam memuji. Setelah itu, kamu bermain-main sebentar dengan mereka sebelum kembali ke kantor. Setelah menutup pintu, kamu menemukan dokumen Sang Biao dari brankas. Sang Biao. Nama asli Feng Jia Biao. 22 tahun. Pengalaman bergabung dengan geng, setahun yang lalu karena terlibat dengan Meng Zi di sel penjara yang sama. Selama periode itu, tidak saling mengenal dengan Meng Zi. 3 bulan kemudian, keluar penjara bersama. Dikenalkan oleh Meng Zi, bergabung dengan geng api. Pengalaman pribadi, putus sekolah di kelas 2 SMP dan terus bergaul di masyarakat. Memiliki catatan kriminal dengan banyak kasus melakukan kekerasan. Latar belakang keluarga, kedua orang tua sudah meninggal, tidak memiliki istri atau anak. Penilaian pribadi, sangat terampil. Menjunjung tinggi persahabatan. Kamu meletakkan dokumen itu sambil tersenyum dan menggelengkan kepala. Dokumennya disusun dengan baik. Seharusnya seorang pemula yang baru lulus dari sekolah polisi. Belum terpengaruh oleh masyarakat, jadi masih cukup jujur. Kemudian kamu mengembalikan dokumen ke brankas. Lalu mengambil buku manajemen yang baru saja dibeli dan mulai membacanya. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Meng Zi dan Sang Biao membuka pintu dengan ekspresi serius dan berkata, Bos, ada masalah di ruang kaisar. Lau Liu menangkap seorang penjual es. Mendengar hal ini, kamu secara tidak sadar mengetuk meja dengan jari. Kenangan tentang dunia gelap ini melintas di pikiranmu. Di era ini, banyak orang berbakat muncul dari dunia bawah. Berbagai cara untuk berurusan dengan sisi gelap benar-benar bervariasi. Ada berbagai macam cara tidak konvensional untuk menghasilkan uang. Namun, hanya senjata dan narkoba yang kebanyakan orang enggan sentuh. Karena kedua hal itu adalah kejahatan berat yang dapat menghukum mati. Tidak menyangka,
Baru saja mengambil alih industri dari sosok aslinya. Sudah menghadapi masalah rumit seperti ini. Kamu menutup buku dan berkata, pergi temui dia. Sang Biao mengambil kesempatan untuk melirik buku di atas meja. Sampul yang sepenuhnya dalam bahasa Inggris membuatnya sedikit bingung. Tetapi ia bisa memperkirakan ini adalah sebuah buku berbahasa Inggris tentang manajemen. Buku profesional seperti ini pun bisa dipahami oleh orang buta huruf ini. Berpura-pura. Sang Biao melengkungkan sudut bibirnya dengan ejekan. Jika kau tahu pemikirannya, kau harus memukul kepalanya sampai benjol. Di kehidupan sebelumnya, aku setidaknya pernah belajar di salah satu universitas 985. Memiliki gelar ganda di bidang manajemen dan teknik. Tak disangka, aku dipandang remeh hingga dianggap buta huruf. Pada saat ini, ruangan VIP telah dikosongkan. Seorang pria berusia 20-an dengan wajah bercakar terikat di kursi. Zhu Laoliu sedang mengawasinya dengan pisau di samping. 3 orang itu masuk ke dalam ruangan. Kau melirik Zhu Laoliu dan bertanya dengan suara rendah. Ada apa? Zhu Laoliu menunjuk beberapa kantong kristal putih di atas meja sambil mengumpat. Anak nakal ini diam-diam datang ke toko untuk menjual es. Kebetulan dia menjualnya kepada seorang pelanggan tetap. Dia tertangkap basah oleh aku dan Xiaoqi. Kamu mengambil seplastik kantong di atas meja dan mengukur beratnya. Wajahnya seketika berubah dingin. Beberapa kantong ini jika dijumlahkan beratnya jauh melebihi 50 gram. Jika tertangkap, itu pasti berakhir buruk. Bahkan dirimu sendiri akan terkena imbas. Kamu meletakkan kantong plastik itu dan bertanya, siapa kamu? Namun, wajah bekas luka itu tampak sangat tenang saat ini. Geng ular berbisa. Kobra. Mendengar kata itu, semua orang sedikit berubah warna. Geng ular berbisa adalah organisasi kriminal terbaru di kota Silin, provinsi ini. Sebuah organisasi gelap yang terhubung. Menganggap hidup. Di dalam geng, terdapat sekelompok orang yang tak kenal takut. Mereka berbisnis dalam hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain. Namun, risikonya besar, tetapi imbalannya juga besar. Geng ular berbisa memiliki uang jika butuh uang, dan memiliki senjata jika butuh senjata. Kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan geng api. Melihat beberapa orang terkejut, wajah bekas luka itu semakin angkuh. Dia pernah tertangkap saat menyebarkan barang secara diam-diam di tempat lain. Namun, selama menyebutkan nama, dia akhirnya bisa selamat. Ini adalah kekuatan dari geng ular berbisa. Xiaoqi tidak suka dengan sikap wajah berlubang. Dia mengangkat punggung pisau dan menepuk wajahnya. Ada apa dengan geng ular berbisa? Ini adalah King He. Jangan bilang kamu hanya seekor ular kecil. Bahkan jika kamu seekor naga, kamu tetap harus patuh padaku. Kamu melambaikan tangan dan menghentikan Xiaoqi sambil berkata dengan dingin. Apakah geng ular berbisa tidak perlu mengikuti aturan? Tanpa memberi salam, berani sekali menggunakan tempatku untuk berdagang. Wajah berlubang itu sadar akan kesalahannya dan berpikir sejenak. Itu adalah kesalahanku sebelumnya. Saya juga bukan tidak mengerti aturan. Jika kamu setuju, kita bisa bekerja sama di belakang. Aku akan memberikan sebagian keuntungan untuk kalian. Mendengar itu, kamu memberi perintah kepada Zhu Laoliu dan 3 orang lainnya. Kalian keluar dulu. Aku akan berbicara berdua saja dengannya. Zhu Laoliu berpikir bahwa bos memiliki rencana. Dia mendekat ke telingamu dan berkata pelan. Kakak Zeng. Ini adalah duri di mata Departemen Keamanan Publik. Terlibat artinya mati. Hanya pengacau terburuk yang akan melakukan bisnis seperti ini. Kita tidak perlu mencari masalah seperti ini. Kamu tidak menghiraukannya dan membentak rendah. Kalian semua keluar. Beberapa orang keluar dari ruangan dengan putus asa. Setelah orang lain pergi, wajah bercakar itu berbicara terlebih dahulu. Zhang Ge, saya bisa merugi sedikit dan menyerahkan setengah dari keuntungan. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf untuk masalah sebelumnya. Kamu tidak menjawab, tapi malah membuka sistem untuk mendeteksi nilai kejahatan orang itu. Angka hitam langsung muncul di atas kepala wajah bercakar itu. Nilai kejahatan 76. Ini adalah pertama kalinya kamu melihat angka hitam dalam kenyataan. Orang yang melihat nilai hitam. Seketika hatinya merasa senang. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Xiaoqi dengan perintah. Bawa sebuah koper besar ke sini. Yang lebih kokoh. Jangan buat keributan. Wajah bercakar itu merasa berat dan ragu di dalam hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar itu, kamu berkata dengan senyuman. Ini untuk pengiriman barangmu berikutnya. Saya sengaja minta yang besar agar bisa menyimpan lebih banyak. Tak lama kemudian, Xiaoqi datang membawa sebuah koper besar. Dia mendorong pintu ruang dengan koper besar itu. Dia bertanya dengan kebingungan. Bos, apa yang ingin kau lakukan dengan barang ini? Kau melambaikan tangan ke arah wajah berparut. Pukuli dia hingga pingsan. Wajah berparut itu berkata dengan ketakutan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sayangnya, dia hanya sempat mengucapkan setengah kalimat sebelum. Xiaoqi memukulnya hingga pingsan. Kemudian kau memerintahkan Xiaoqi untuk memasukkannya ke dalam kotak dan mendorongnya keluar. Setelah keluar dari klub, keduanya mengangkat koper ke dalam bagasi 5 series milikmu. Xiaoqi duduk di kursi pengemudi dan bertanya. Bos, mau kemana? Kau menjawab dengan tenang. Menenggelamkan di sungai. Mendengar itu, Xiaoqi terkejut tetapi tidak bertanya. Dia menghidupkan mesin dan melaju menuju tepi sungai di kota Qinghe. 20 menit kemudian, mobil berhenti di tepi sungai Yangtze yang sepi. Keduanya keluar dari mobil dan mengangkat koper. Xiaoqi berkata dengan cemas. Kakak Zeng, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Jika geng ular berbisa tahu itu kita
Mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Kalau tidak, biarkan saja menakut-nakuti. Biarkan mereka membayar uang tebusan. Kamu melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu. Naga yang kuat tidak bisa menekan ular yang ada di tanah. Sekumpulan anjing yang terbuang ini adalah duri di mata Departemen Keamanan Publik. Apakah berani datang ke King He atau tidak? Itu masih bisa didiskusikan. Melihat kakak sudah memutuskan. Xiao Qi membuka mulutnya tetapi tetap menahan kata-kata itu di dalam perut. Dia tidak ingin kamu terlibat dalam hal ini. Dia juga tidak ingin membuat musuh dengan geng ular berbisa. Dalam hati sangat bingung. Sementara pemikiranmu sangat sederhana. Orang dengan nilai kejahatan di atas 50 tidak mudah ditemukan. Orang seperti ini di geng ular berbisa pasti banyak. Lebih baik menarik ular keluar dari sarang. Kakak Zheng, saya salah. Tolong, kasihanilah saya. Saya punya uang. Aku akan memberimu uangnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara memohon di dalam koper. Wajah bercacat itu sudah bangun saat ini. Mendengar percakapan kedua orang itu di balik koper. Menghadapi ketakutan akan kematian membuatnya berjuang mati-matian di dalam koper. Kamu meletakkan koper di atas tanggul semen di tepi sungai. Tanggul tersebut memiliki kemiringan tertentu. Dengan gerakan wajah berbekas luka, koper itu digerakkan. Perlahan-lahan mengarah ke permukaan sungai. Ketika kalian berdua menoleh, di tanggul itu, koper sudah tidak terlihat lagi. Dengan suara dentuman, sebuah koper berisi orang hidup jatuh dengan cepat, menciptakan percikan di permukaan sungai dan kemudian tenggelam ke dasar sungai. Suasana seketika menjadi hening. Keduanya tertegun di tempat dan saling memandang. Setelah beberapa saat, Xiao Qi bertanya pelan. Apakah ini bisa dianggap bunuh diri? Mengenai pertanyaan ini, ekspresi wajahmu juga bingung. Awalnya, kamu ingin Xiao Qi yang melakukan tindakan. Apakah perlu menguji fungsi menelan? Melakukan sendiri lebih efektif. Akibatnya, pihak lain mendorongmu ke dalam sungai. Namun, kamu tidak merasa menyesal. Membunuh bukanlah hal yang mendesak. Menguji aturan jauh lebih penting. Setelah sejenak, aliran panas menyebar ke seluruh tubuh. Merasakan kekuatan yang semakin besar dalam tubuh, hatimu merasa senang. Sepertinya selama itu atas izinmu sendiri. Membunuh orang seharusnya efektif. Jadi dengan ini, ruang untuk beroperasi menjadi jauh lebih luas. Sementara itu, di atap 5 km dari Emperor Club, Sang Biao sedang melaporkan situasi kepada seorang pria. Hari ini ada orang dari geng ular berbisa yang datang ke tempat untuk menjual es. Target sebelumnya sempat berbicara secara pribadi dengannya. Saya mencurigai bahwa kedua belah pihak memiliki rencana kerja sama. Orang-orang dari geng ular berbisa di mana? Target sempat mengusir saya di tengah jalan. Saat saya kembali, orang-orang Snake Gang sudah menghilang. Targetnya juga menghilang. Pria berseragam jaket itu berkata dengan penuh semangat. Diperkirakan mereka pergi bersama untuk memeriksa barang. Ini adalah informasi penting. Kita harus menangkap petunjuk ini dan menggali lebih dalam. Mendengar hal itu, Sang Biao berkata dengan tegas. Saya akan mencoba semampu saya. Kita harus menangkap geng ini dan membawa mereka ke pengadilan. Pria berbaju jaket terus mengingatkan. Urusan geng api berkobar juga harus lebih diperhatikan. Mengikuti jejak target dan mengenal orang-orang penting mereka. Berusaha untuk segera masuk ke lapisan inti. Sementara ini belum bisa mendekati tingkat atas geng. Saya akan terus mengikuti jejak ini dengan baik. Sang Biao menghela napas dan melanjutkan. Malam ini targetnya sudah muncul lagi. Seorang mahasiswi bernama Li Zion. Pria berbaju jaket terdiam sejenak dan menyalakan sebatang rokok. Cepat atau lambat, kita akan mempertanggungjawabkannya. Kamu harus ingat, segera membawa kekuatan jahat ke pengadilan. Itu adalah penghiburan terbesar bagi para korban. Keesokan paginya, ketika Sang Biao membuka pintu kantormu, dia menemukan kamu sedang asyik membaca lagi. Melihat kamu begitu terfokus, tiba-tiba sebuah pemikiran konyol muncul di benak Sang Biao. Apa mungkin orang ini benar-benar sedang belajar? Teringat kata-kata yang kamu ucapkan kemarin saat naik taksi. Sang Biao tiba-tiba merasakan kepalanya sedikit sakit. Tidak takut jika harus berkelahi. Yang kutakutkan adalah orang yang berpendidikan. Saat itu kamu mengeluarkan selembar kertas putih dari laci dan berkata, "Ah Biao, cetak 10 salinan berdasarkan standar ini. Berikan masing-masing satu salinan kepada setiap saudara. Harus dijalankan dengan ketat." Sang Biao mengambil kertas dan melirik sejenak. Seketika terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Di atasnya tertulis 10 aturan. Aturan pertama, tidak boleh menganiaya yang lemah. Aturan kedua, tidak boleh memaksa orang baik menjadi jahat. Aturan ketiga, tidak boleh memperdagangkan narkoba. Aturan keempat, tidak boleh merampok. Setelah membaca semua isi, Sang Biao bertanya dengan bingung. "Bos, apa maksudmu ini? Kita adalah geng kriminal. Apakah ini pantas?" Mendengar itu, kamu langsung membuka mulut dan membentak. "Kenapa tidak pantas? Kenapa kamu begitu jahat? Apakah kamu merasa tidak nyaman jika sehari saja tidak menindas rakyat?" Sang Biao hampir tertawa karena marah. "Saya adalah tentara. Kamu adalah penjahat. Siapa sebenarnya yang menindas rakyat?" Kemudian dia menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia mengatakan bahwa ada 3 orang dari perusahaan pinjaman kecil yang datang. Mahasiswi yang tidak mampu membayar pinjaman. Silakan Anda pergi dan lihat. Kamu baru ingat bahwa sebelumnya dia diam-diam membuka sebuah perusahaan pinjaman kecil Hongtai. Target bisnis utamanya adalah mahasiswi di kota universitas. Rencana awalnya adalah melalui pinjaman, memaksa mereka untuk bekerja di tempat hiburan, membangun rantai industri yang lengkap. Namun,
Saat ini baru beroperasi selama beberapa bulan. Masih dalam tahap pemberian pinjaman. Tidak menyangka bisnis datang begitu cepat. Perusahaan pinjaman kecil Hongtai dan tempat hiburan Empire hanya terpisah 2 jalan. Luasnya tidak besar, tetapi bisnisnya berjalan dengan baik. Setiap bulan dapat memberikan pinjaman puluhan ribu. Ada satu standar untuk jumlah pinjaman. Semakin cantik, semakin tinggi jumlah pinjaman. Ketika kamu dan Sang Biao tiba di perusahaan pinjaman kecil, 3 gadis yang masih muda tampak ketakutan. Berdiri dalam barisan sedang dinasihati oleh Zhu Laoliu. Begitu melihatmu datang, Zhu Laoliu segera menyapa. Bos, barang-barang ini bagus. Silakan lihat apakah ada yang Anda suka. Kamu mengangguk dan matamu melintasi ketiga gadis itu satu persatu. Ketiga orang ini memang memenuhi syarat untuk pinjaman perusahaan. Penampilan mereka memang cukup baik. Terutama yang di tengah, yang mengenakan sweater putih, sangat menonjol. Kamu mengalihkan pandangan dan duduk santai di kursi bos, lalu bertanya. Apa ini semua? Zhu Laoliu menyerahkan 3 kontrak dan berkata dengan suara pelan. Yang paling kiri adalah He Yuanyuan. Meminjam 10.000 sudah dikembalikan 13.000. Termasuk pokok dan bunga masih ada 280.000. Yang di tengah disebut Su Yao. Meminjam 20.000 sudah dikembalikan 16.000. Termasuk pokok dan bunga masih ada 510.000. Yang di sebelah kanan bernama Lin Xiao Sui. Meminjam 16.000 sudah dikembalikan 15.000. Termasuk pokok dan bunga masih ada 320.000. Mendengar laporan Zhu Laoliu, kamu merasa seperti mendengar tulisan suci. Bagaimana bunga ini dihitung? Bahkan Huang Shirun pun pasti akan mengakui dan memanggil nenek moyang. Kamu mengambil kontrak dan membolak-baliknya dengan santai. Zhang Meng kemudian mulai mengintimidasi seperti biasanya. Uang sebanyak ini bukanlah jumlah yang sedikit. Kalian berencana bagaimana untuk membayarnya? He Yuanyuan, kamu bicara dulu. He Yuanyuan mengangkat kepala dan melihat ke lawan bicaranya. Pria besar di sana berkata dengan gemetar. Apakah saya bisa membayar 1.000 sebulan? Mendengar itu, Zhang Meng mendengus dingin. Utangnya 280.000. Kamu bilang kepada saya bahwa kamu akan membayar 1.000 sebulan? He Yuanyuan bergetar dan sangat ingin membantahnya. Namun, menghadapi sekelompok orang yang menakutkan ini, dia sama sekali tidak punya keberanian untuk membantah. 280.000 baginya adalah angka yang luar biasa besar. Bahkan jika dia menjual satu-satunya rumah yang dia miliki, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia merasa putus asa dan menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ini adalah lantai 18. Mungkin jika melompat dari sini, semuanya akan berakhir. Sang Biao melihat dia melamun dan tiba-tiba memukul meja sambil berteriak. Membayar 1.000 sebulan? Kamu bercanda. Bunga saja tidak cukup. Dia merasa dia belum mendapatkan kepercayaanmu sepenuhnya. Sekarang kesempatan datang, dia sangat ingin menunjukkan kemampuannya. Kamu melirik Sang Biao dan bertanya. Lalu, menurutmu berapa yang pantas dibayarkan setiap bulan? Sang Biao berpikir sejenak dan berkata. Gadis kecil ini juga tidak mudah. Biarkan dia menambah sedikit. Bayaran tiap bulan 1.200 saja. Bos, bagaimana menurutmu tentang usulan ini? Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala. Saya rasa tidak begitu bagus. Abiao tidak bisa melihat bahwa kamu cukup baik hati. Sang Biao merasa terkejut dan tertawa kikuk, lalu tidak berbicara lagi. Zhu Laoliu melotot ke Sang Biao dan menyela dari samping. Dengan cara ini, pembayaran utang jelas tidak bisa. Terlalu lambat. Dia mengetuk meja dan bertanya dengan nada dingin. Pergi. Duduk selama 3 tahun, utang akan dihapus. Setiap bulan akan diberi 1.000 untuk biaya hidup. Maukah kamu terima? Mendengar itu, He Yuanyuan ketakutan sampai giginya bergetar. Mereka semua sudah berusia 18 atau 19 tahun, tentu saja. Apa artinya mengerti? Dia ingin menolak tetapi tidak berani. Air mata yang terus berputar di pelupuk matanya pun jatuh. Kemudian Zhu Laoliu melanjutkan dengan bertanya pada Su Yao di tengah. Kamu adalah yang paling banyak berhutang. Siap untuk membayar bagaimana? Su Yao menundukkan kepala dan berkata pelan. Bunga kalian terlalu tinggi, aku sama sekali tidak bisa membayarnya. Kalau begitu, pergilah. Zhu Laodai mendengus dan kemudian bertanya pada gadis terakhir. Lin Xiao Sui. Apa kata kamu? Gadis paling kanan yang paling muda sudah sangat ketakutan. Bahkan tidak berani mengangkat kepala. Hanya meremas sudut bajunya dan menangis pelan. Melihat ketiga gadis itu semua menyerah. Zhu Laoliu dengan puas mengedipkan mata kepada kamu. Bos, ketiga ini cukup baik. Apakah kamu mau memilih satu untuk dibawa pulang? Kamu tidak menjawab dia, tetapi melihat kontrak dan berkata, hitungkan untuk mereka. Berdasarkan bunga tahunan awal yaitu 20%. Masih berhutang berapa banyak termasuk pokok dan bunga. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana langsung menjadi tenang. Anak buah di lapangan masih berpikir bahwa mereka salah dengar. Ketiga gadis itu juga menatap bos di seberang dengan wajah bingung. Ketika mereka meminjam uang, sudah disepakati. Bunga adalah 20% per tahun. Bunga ini hanya sedikit lebih tinggi dari bank. Mereka mengira ini adalah perusahaan pinjaman yang sama dengan bank. Perusahaan pinjaman yang mirip dengan bank. Mereka kemudian menyadari bahwa kontrak memiliki bagian kosong yang mencurigakan. Mereka terjebak dalam perangkap perusahaan pinjaman yang curang. Tapi mengapa bos di seberang itu mengembalikan bunga ke semula? Cepat hitung. Kamu dengan tidak sabar mengetuk meja. Zhu Laoliu segera mengambil kalkulator dan berkata setelah menghitung. Berdasarkan bunga ini, Su Yao masih berutang 5.600.
Lin Xiaosui masih berutang 1.800 Hi Yuan. Kita juga harus mengembalikan 1.400 yuan kepadanya. Buat ulang kontrak. Biarkan mereka membayar sisa uang dalam waktu 1 minggu. Kemudian kamu merobek 3 kontrak itu. Mengambil 1.400 yuan dari brankas dan memberikannya kepada Hi Yuan. Melihat uang yang diserahkan, kepala gadis itu menjadi bingung. Dia tidak berani menerima uang itu dalam waktu lama. Kenapa? Apakah tidak puas dengan bunga? Kamu mengerutkan dahi dan bertanya. Puas. Hi Yuan yang sadar langsung menjawab. Kamu menepuk uang itu ke telapak tangannya dan melambaikan tangan. Ayo pergi. Jangan datang lagi lain kali. Hi Yuan menerima uang itu dengan gemetar dan berjalan keluar. Ketika dia melangkah keluar dari pintu besar, dia seolah-olah telah melangkah ke dunia baru. Segera setelah itu, Lin Xiaosui juga cepat meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, satu-satunya yang belum memberikan pendapat adalah Su Yao. Wajahnya kompleks, dia membuka mulutnya tetapi kembali menelan kata-kata. Kamu melihatnya dan mengerutkan dahi sambil bertanya. Apakah tidak puas dengan bunga? Su Yao menggelengkan kepala dengan wajah masam dan berkata. Tidak, saya sangat puas. Tapi ayah saya dirawat di rumah sakit. Dulu saya berpikir hanya dengan 20.000 yuan saja sudah bisa keluar. Siapa yang tahu bahwa setelah itu setiap hari harus mengeluarkan uang. Saya memang belum bisa mengerti saat itu. Mendengar kata-kata ini, kamu mengetuk meja. Kamu seharusnya tahu apa yang kami lakukan. Su Yao merasakan kepahitan di dalam hati. Dia tahu bahwa pihak lain sudah berbuat semaksimal mungkin. Jika harus menyalahkan, hanya bisa menyalahkan keluarganya yang terlalu boros. Pihak lain tidak peduli bagaimana dia diperlakukan, tidak ada yang bisa dia katakan. Kemudian kamu berpikir sejenak dan berkata, saya memberikanmu 3 pilihan. Datanglah ke tokoku untuk menjadi pelayan. Tidak perlu menjual daya tarik. Dengan tip, pendapatan sekitar 3-4 ribu sebulan. Kedua, pelayan minuman. Pelanggan boleh melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Tentu saja, pendapatannya juga akan jauh lebih tinggi. Ketiga, tidak peduli jenis apapun. Kamu akan menjadi karyawan saya dimanapun juga. Utang bisa dipotong dari gaji secara bertahap. Saya memilih pilihan pertama. Su Yao tidak ragu dan langsung mengambil keputusan. Ayah menghabiskan lebih dari 2.000 untuk biaya rumah sakit setiap bulan. Penghasilan ini, setelah membayar biaya rumah sakit, masih bisa cukup untuk hidup. Dan dari sudut pandangmu, juga tidak merugikan. Lagi pula, tokoku memang kekurangan pelayan. Terlebih lagi, Su Yao cukup menarik untuk menjadi pelayan. Terima kasih. Su Yao membungkukkan badan kepada beberapa orang sebelum dia meninggalkan kantor. Setelah Su Yao pergi, kamu mengingatkan semua orang. Klien lainnya juga mengubah kontrak sesuai dengan standar bunga ini. Kedepannya, mengenai bagian tempat malam, kami tidak menghalangi sukarelawan. Tetapi kami sama sekali tidak mengizinkan memaksa orang baik menjadi pelacur. Beberapa anak buah saling tatap tak mengerti. Sang Biao bahkan terlihat bingung. Tak disangka, penjahat ini benar-benar melepaskan 3 potong daging berlemak yang sudah di depan mata. Apa dia benar-benar membuat 10 aturan itu dengan serius? Kamu dengan bijak bertanya kepada beberapa anak buah. Apa pendapat kalian tentang kejadian barusan? Meng Zi adalah yang pertama berkata. Rasanya cukup menyenangkan. Hanya saja sedikit menghabiskan uang. Sang Biao berkata, pepatah kuno mengatakan takut pada kekuasaan tetapi tidak menghargai kebajikan. Namun, tidak ada yang pasti. Dulu, mereka hanya takut kepada kami, tetapi sebenarnya membenci kami. Namun kali ini, saya bisa melihatnya. Mereka benar-benar menghormati Zheng Ge dengan tulus. Kamu meliriknya dan bercanda. Ah Biao, saya akhirnya menyadarinya. Di sini, kamu adalah yang paling berpengetahuan. Kata-katamu mengalir dengan lancar dan teratur. Bos, itu terlalu berlebihan. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Sang Biao memuji di mulut tapi dalam hati mengingatkan diri. Orang ini semakin licik. Di kemudian hari, sebaiknya tetap rendah hati. Ju Laoliu di samping hanya bisa tersenyum pahit. Menghormati tidak bisa menjadi makanan. Jika sumber penghasilan ini terputus, pendapatan pasti akan menurun drastis. Bos, kamu juga tidak bisa menambah orang baru di sini. Di dalam geng pasti sulit untuk menjelaskan. Mendengar itu, kamu melambaikan tangan dengan sinis. Ini baru berapa sih? Kalian tenang saja. Aku punya rencana lain. Kamu baru saja bersiap untuk pulang ketika telepon tiba-tiba berbunyi. Melihat nomor telepon masuk, kamu menyuruh semua orang pergi. Setelah mengangkat telepon, kamu menyapa dengan hormat. Tuan Qin. Suara dari telepon itu adalah Qin Lai, pemimpin geng api membara. Xiao Zheng. Hari ini, geng ular berbisa by Viper datang ke sini untuk mencari orang. Mereka bilang ada seorang bernama Cobra. Saudara mereka hilang di tempatmu. Kamu sudah menyiapkan kata-kata untuk menjelaskan. Tadi malam memang ada orang dari geng ular berbisa yang datang ke tempat untuk menjual obat. Dia tertangkap basah olehku. Namun, aku tahu dia adalah anggota geng ular berbisa. Setelah itu, aku langsung melepaskannya. Qin Lai bertanya dengan heran. Mengapa Bai Viper mengatakan bahwa kamu yang membunuh Cobra? Ini adalah fitnah, Tuan Qin. Apa? Anda masih belum tahu siapa saya? Aku tidak gila. Bagaimana mungkin saya akan mengusik orang-orang dari geng ular berbisa? Tuan Qin menggumam dengan bingung. Saya juga merasa kamu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun, apa yang dikatakan Bai Viper terdengar meyakinkan. Saya sudah memberikan nomormu kepada Bai Viper. Saya kira dia akan menghubungimu sebentar lagi.
Singkatnya, jangan bekerja sama dengan mereka dan jangan mengusik mereka. Mengerti? Setelah mengatakan itu, kamu pun menutup telepon. Baru saja menutup, telepon itu langsung berbunyi lagi. Panggilan itu berasal dari nomor asing. Setelah terhubung, terdengar suara pria yang serak. Ini adalah api menggelegar, bukan? Kamu sudah tahu tapi bertanya juga. Siapa kamu? Aku dari geng ular berbisa. By Viper? Tidak mengenal. Pergi jauh-jauh. Kamu dengan cepat menutup telepon dan kemudian memasukkan nomor itu ke dalam daftar hitam. Di seberang telepon, sebuah villa terpencil di kota Qinghe. Seorang pemuda berambut putih terlihat marah. Teleponnya terjatuh dan menghancurkan ponselnya. Brengsek. Geng lokal terlalu tidak sopan. Di samping, seorang kepala yang mengenakan kaos hitam meng ponsel dan bertanya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Dalam mata pemuda berambut putih itu terpancar sinar dingin. Panggil semua saudara di Qinghe. Malam ini, kita serang dia. Kepala itu kemudian bertanya, apakah kita perlu membawa senjata? Pemuda berambut putih itu menatap adik dengan tatapan bodoh dan menghardiknya. Lelucon. Puluhan orang mengepung satu orang, apa mereka perlu membawa senjata? Lagi pula, kalau ada senjata, sifat kasusnya jadi berbeda. Kepala kuda berbisik pelan. Yang kutakutkan, geng api kuat punya dukungan. Lagi pula, ini adalah Qinghe. Mendengar kata-kata ini, si rambut putih berpikir sejenak. Kemudian dia mengambil sebuah pistol dari laci. Dia ingin menunjukkan kepada geng lokal Qinghe. Apa akibatnya jika bermusuhan dengan geng ular berbisa? Di tengah malam. Setelah selesai dengan urusan perusahaan pinjaman kecil, kamu berjalan pulang. Baru saja tiba di sebuah persimpangan. Tiba-tiba dari belakang terdengar langkah kaki yang teratur. Kamu langsung berbelok ke gang kecil yang tidak terawasi. Beberapa saat kemudian, terlihat sekelompok orang berpakaian hitam di sudut timur. Mereka sedang membawa golok yang dibungkus koran menuju ke arahmu. Dari sudut barat juga terdengar suara pedang panjang yang ditarik. Kedua sisi, timur dan barat, terhalang. Setiap sisi memiliki lebih dari 20 orang. Kamu membuka sistem nilai kejahatan dan melakukan pemindaian. Di atas kepala kerumunan di kedua sisi gelap pekat. Sebagian besar adalah orang dengan nilai kejahatan di atas 50. Kamu tetap tenang dan bertanya, ada apa kamu mencari saya? Dari sudut barat, seorang berambut putih muncul dan berkata padamu, berani menghubungi saya? Naga putih, memang berani. Mendengar kata-kata itu, kamu mencibir. Saya tidak pernah menjawab telepon yang mengganggu. Zimao perlahan menarik kapak dari koran dan mengejek. Geng api kuat. Mulutmu masih sangat keras. Tunggu sampai saya memenggal kepalamu. Entahlah, apakah mulutmu masih keras seperti itu? Kamu sudah siap dari sebelumnya. Mengeluarkan sepasang sarung tangan dari saku dan memakainya. Kemudian mengeluarkan sebilah pisau berkilau dingin. Melangkah ke depan kerumunan di sebelah timur dan berkata dengan tenang. Mohon beri jalan. Saya ingin pulang. Potong dia untukku. Dengan satu perintah dari si berambut putih. Seorang pria berbaju hitam di paling depan sebelah timur. Menatap tajam dan mengangkat goloknya untuk menyerang. Kau menangkap pergelangan tangannya dengan kuat. Menggunakan belati, kau menusuk dengan cepat ke arteri lehernya dan mengaduk. Darah mulai memancar akibat tekanan yang tinggi. Kau menghindar dengan miring dan merasakan aliran panas sesaat. Setelah menelan orang bertubuh hitam ini, kemampuanmu. Fisik saya telah meningkat pesat. Saat itu, dua bilah kapak menyerang dari kiri dan kanan. Kau menggerakkan bahumu sedikit untuk menghindar dengan selisih tipis. Kemudian, dengan belati di tangan, kau dengan cepat mengatasi kedua orang itu. Segera setelah itu, orang-orang di belakang juga menghampiri. Namun pada saat ini, kau sudah membunuh 3 orang. Kekuatan di dalam tubuhmu telah mencapai 7 hingga 800 jin. Pendengaran dan penglihatanmu bahkan telah diperkuat sampai tingkat yang mengerikan. Kau merasakan gerakan kecil di telingamu. Mendengar angin dan menentukan posisi, kau menghindar dari sabetan di belakang. Tubuhmu berputar di tempat dengan kecepatan yang tidak terduga. Belati itu langsung menusuk mata kanan orang bertubuh hitam di belakang. Dengan telapak tangan yang penuh kekuatan, kau mendorong dengan kuat. Patahkan pisau itu hingga ke pangkal masuk ke rongga mata orang berpakaian hitam. Kemudian kamu langsung melepaskan pisau tersebut. Sebelum sabit lain mendekat, kamu menepuk punggung pisaunya. Satu pukulan dilancarkan ke wajah orang berpakaian hitam yang mendekat. Pukulan yang kuat dan berat itu langsung menghantam orang berpakaian hitam. Wajah orang itu tertekan ke dalam akibat pukulan tersebut. Pemimpin berambut putih melihat kejadian ini dengan terkejut dan berteriak. Titik yang menyakitkan. Jaga jarak Anda. Mendengar hal itu, dua kelompok di kanan dan kiri segera mundur secara taktis. Namun, kamu jarang menemui begitu banyak orang yang berdosa berat. Bagaimana mungkin kamu melepaskan mereka? Segera kamu menjejakkan kaki dengan jari dan maju. Satu pukulan dilayangkan ke dada orang berpakaian hitam yang paling dekat. Dengan suara, bang. Dada orang berpakaian hitam itu tertekan akibat pukulan. Tulang rusuk yang patah melukai jantung dan langsung membunuhnya. Kamu bagaikan harimau memasuki kawanan serigala. Setelah satu serangan mematikan, kamu mengejar orang kedua. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, sudah ada lebih dari 20 orang tergeletak di tanah. Ekspresi Bai Mao, yang menonton dari kejauhan, berubah drastis. Mengacungkan senjata, ia menembak 3 kali ke arahmu. Peluru datang dalam sekejap. Kamu menghindar dari peluru dengan menggeser tubuhmu. Melihat kamu bisa menghindari peluru, wajah putih itu tiba-tiba penuh ketakutan. Cepat, tahan dia. Dia berlari sambil berteriak. Pada saat ini,
Dia sudah menyerah pada tujuan untuk membunuhmu. Dia hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Melihat pemandangan ini, kamu menunjukkan senyum penuh nafsu darah. Ingin melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Kemudian kamu mendorong dengan kuat. Dengan tubuh yang kuat, kamu menyeruduk 5 orang terakhir di timur. 5 orang itu hancur berkeping-keping. Lalu kamu cepat berbalik dan menyelesaikan orang-orang berbaju hitam di barat. 5 detik kemudian, tanah dipenuhi potongan tubuh dan lengan yang terputus. Hanya tinggal 1 orang hidup, yaitu yang berambut putih. Kamu mengusap bercak darah di sarung tanganmu pada seorang berbaju hitam. Kamu menyeka dan berkata dengan sarkastis. Bukankah kamu bilang akan memenggal kepalaku? Yang berambut putih itu menelan ludah dan berusaha meminta ampun. Sayang sekali kamu tidak memberinya kesempatan. Karena kamu tidak memiliki kemampuan itu, maka biarkan aku yang melakukannya. Setelah berbicara, dia langsung menghantamkan tinju ke wajahnya. Sebagai tinju mendekat, angin tinju sudah merobek kulit wajahnya. Dengan pukulan ini, kau menggunakan kekuatan yang terampil untuk menerbangkannya puluhan meter jauhnya. Dari luar tidak terlihat ada masalah. Namun di dalam sudah seperti kekacauan. Di tanah daging dan darah berserakan, tetapi kamu tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Menggerakkan bibirnya sambil bersikap merendahkan diri. Sepertinya agak menyimpang. Saat itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari mulut gang. Kamu tidak lagi berhenti. Seseorang melompat ke atap lantai 6 yang dekat. Beberapa lompatan menyamping sekejap menghilang tanpa jejak. Di sini, petugas keamanan yang menerima laporan suara tembakan bergegas datang. Petugas itu langsung terpana melihat pemandangan di depannya. Bahkan meskipun sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam pekerjaan ini, petugas itu juga tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Beberapa pemuda merasakan perut mereka bergejolak seperti ombak besar. Tidak bisa menahan diri dan bersandar pada dinding untuk muntah. Kapten Unit Kejahatan Dinas Keamanan Umum Kota Qinghe, Jin Xiang, mendekati mayat seorang pria berpakaian hitam yang utuh. Melakukan penyelidikan di depan mayat tersebut. Dengan wajah serius dia berkata, ada tato ular berbisa di punggungnya. Seharusnya ini adalah orang-orang dari geng ular berbisa di kota Silin. Kalian pergi periksa yang lainnya. Beberapa petugas keamanan lainnya memeriksa satu persatu dan berkata serentak. Tim Jin. Semuanya memiliki tato yang sama. Jin Xiang berdiri dan berkata, pakaian yang sama. Tato yang sama. Orang-orang yang mati seharusnya adalah anggota geng ular berbisa. Hatinya sedikit tenang. Meskipun sifat kasus ini sangat parah. Tapi jika yang mati adalah anggota geng ular berbisa, keadaannya tidak terlalu buruk. Kemudian Jin Xiang mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Beberapa saat kemudian, seorang dokter forensik tua yang mengenakan jas putih. Dokter forensik tua itu datang terlambat. Melihat mayat yang hancur bertebaran di tanah. Bahkan Wang, dokter forensik dengan pengalaman puluhan tahun, tertegun untuk waktu yang lama. Jin Xiang memberi isyarat kepada Wang, dokter forensik, untuk cepat memeriksa lokasi. Dokter forensik tua itu mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan kotak peralatan. Ia mulai melakukan pemeriksaan di dekatnya. Beberapa saat kemudian, ia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ada apa? Jin Xiang bertanya dengan bingung. Wang, dokter forensik, berkata dengan terkejut. Cara kematiannya sangat aneh. Lihatlah bagian tembus di dada mayat ini. Di dalam luka, ada jaringan yang terlihat seperti luka oleh benda tumpul. Namun, tidak ada tepi logam, tidak seperti luka yang disebabkan oleh logam. Jika bukan logam, lalu apa yang menyebabkan cedera ini? Ia garuk-garuk kepala, bingung tanpa bisa memikirkan solusinya. Kilatan inspirasi. Ia tiba-tiba mengepalkan tinju dan menunjuk ke arah luka seraya berkata, kenapa rasanya seperti ini adalah luka yang disebabkan oleh tinju? Tanganku sedikit lebih kecil. Xiao Jin, coba kamu yang lakukan. Jin Xiang tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Apakah Wang tua ini gila? Dia bisa mengeluarkan omongan aneh seperti ini. Jin Xiang mencoba memberitahunya betapa konyolnya ide ini. Apa kau tahu memukul tubuh manusia hingga tembus dengan tinju? Seberapa besar kekuatan dan kecepatan yang dibutuhkan? Bahkan para ahli bela diri di televisi belum tentu bisa melakukannya. Jika benar ada orang seperti itu, maka dia bukan manusia, tetapi seorang Superman. Wang, sang pakar forensik, menggesekkan bibirnya dan berkata, Tim Jin, apakah saya, seorang forensik, belum mengerti hal-hal ini? Namun, luka-luka ini memang terlihat seperti akibat tinju. Lagi pula, mungkin di dunia ini memang ada orang seperti itu? Ketidaktahuanmu tidak berarti bahwa orang tersebut tidak ada. Jin Xiang merasa ada sedikit kebenaran dalam ucapan itu. Dia menariknya ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Seberapa besar keyakinanmu? Lebih dari 90%. Kita harus membawanya kembali ke laboratorium untuk memastikan. Jin Xiang melihat ekspresinya yang semakin buruk saat dia berbicara dengan tegas. Keahlian Lawang pasti tidak diragukan lagi. Jika benar ada orang seperti itu muncul di Qinghe, kasus itu sendiri malah tidak layak untuk disebutkan. Jin Xiang melirik lengan yang terputus di tanah. Anggota tubuh yang patah, pikiran yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara waktu. Orang ini sebenarnya baik atau jahat? Ahli forensik selesai berbicara dan pergi untuk memeriksa yang lain. Setelah berlama-lama, menggunakan pinset, dia mengeluarkan sepotong serat kain kecil dari bagian dada. Sebuah serat kain yang sangat kecil. Dia langsung merasa sangat bersemangat. Tim Jin, kamu datang lihat ini. Di dalam tubuh korban terdapat serat kain katun. Itu seharusnya adalah sarung tangan milik pelaku. Simpan barang bukti dengan baik.
Ahli forensik menyelesaikan semua pemeriksaan dan akhirnya menarik kesimpulan. Itu seharusnya dilakukan oleh satu orang. Pertama menggunakan belati, lalu dengan tangan dan kaki. Semua korban mati seketika. Jin Xiang mengernyitkan dahi dan bertanya, "Maksudmu, lebih dari 40 orang mengeroyok satu orang, tetapi malah dibalik?" Namun, pada akhirnya satu orang ini membalikkan keadaan. Benar. Ahli forensik Wang berkata dengan penuh keyakinan. Bagaimana dengan jejak kaki dan sidik jari di belati? Terlalu banyak pejalan kaki, jadi jejak kaki tidak bisa dibedakan. Sidik jari juga tidak dapat ditemukan. Pelaku jelas mengenakan sarung tangan. Pelaku jelas-jelas telah mempersiapkan diri. Jin Xiang juga tidak berani berharap banyak pada pemantauan di sekitarnya. Harus memastikan cara kematian dengan jelas. Apa penyebab yang mengakibatkan ini? Dia mengingatkan satu kalimat dengan putus asa saat keluar dari gang. Pada saat yang sama, kamu kembali ke rumah dan memikirkan hasilmu malam ini. Malam ini, aku telah membunuh total 47 orang. Di antara mereka, 4 orang memiliki nilai dosa di bawah 50, yang dianggap pembunuhan tidak valid. 43 orang lainnya tidak menghitung perbedaan fisik. Memberikan diri sendiri sekitar 43 kali kekuatan fisik pria dewasa. Ditambah lagi dengan wajah bercabik dan diri sendiri. Saat ini, kekuatan fisikku kira-kira setara dengan 45 kali pria dewasa biasa. Namun, berat badan tidak mengalami perubahan. Sepertinya ini adalah efek dari sistem. Sementara itu, Biro Keamanan Umum Qinghe City meminjam beberapa orang dari ibu kota provinsi semalam. Ahli forensik senior bekerja sama melakukan pemeriksaan. Setelah beberapa jam pengujian, akhirnya mereka mencapai kesimpulan. Penilaian Dr. Wang sepenuhnya benar. Dan juga menguji serat yang tersisa di sarung tangan. Sayangnya, sarung tangan itu hanyalah sarung tangan katun dan linen yang paling umum. Memulai dari aspek ini sama saja dengan mencarikan jarum di lautan. Keesokan harinya di kantor kepala kepolisian, Liang Shu. Ini adalah laporan pemeriksaan medis. Sudah dipastikan bahwa luka yang ada memang disebabkan oleh manusia. Mendengarkan laporan Jin Xiang, Kepala Polisi Qinghe, Liang Qingyuan, mengerutkan alisnya. Jadi maksudmu di dunia ini ada orang super? Dan orang ini sebenarnya ada di kota Qinghe kita? Benar sekali. Kita belum pernah melihat orang seperti ini bukan berarti tidak ada. Jin Xiang mengulangi kata-kata ahli medis Wang. Liang Qingyuan merasa bahwa pandangan dunia yang dibangunnya sejak kecil telah runtuh dengan keras. Dia berpikir sejenak dan bertanya lagi. Bagaimana dengan situasi pemeriksaan kasus? Jin Xiang menghela napas. Sangat sulit. Tidak dapat menemukan saksi. Pemantauan di sekitar juga sulit untuk mendapatkan hasil. Mendengar ini, Liang Qingyuan memukul meja. Sekeras apapun, kita harus melakukan pemeriksaan. Kecuali orang ini bisa terbang. Jika tidak, pasti kita bisa mendapatkan hasil. Saya akan menugaskan orang lain untuk menangani kasus yang Anda tangani. Tugasmu saat ini adalah berusaha sekuat tenaga. Selidiki dengan jelas siapa sebenarnya orang ini. Ya. Jin Xiang memberikan jaminan dan kemudian keluar dari kantor. Setelah Jin Xiang pergi, Liang Qingyuan mengerutkan dahi dan berpikir dalam hati. Sensitivitas Jin Xiang masih terlalu rendah. Jika saya bisa menemukan orang ini, mungkin saya bisa menguasai rahasia luar biasa yang dimilikinya. Meskipun hanya sedikit, saya bisa melangkah jauh. Pada waktu yang sama, di dua pihak, hitam dan putih, kota Qinghe. Orang-orang yang sedikit berpengaruh telah mendengar tentang malam tadi. Telah terjadi insiden baku hantam yang serius. Mereka yang memiliki informasi bahkan tahu tentang kejadian. Bahwa salah satu pihak yang terlibat adalah geng ular berbisa. Dalam sekejap, berbagai kekuatan besar di Qinghe menjadi gelisah. Di antara semua kekuatan, hanya geng api selatan yang sedikit mencurigai. Namun, dugaan ini benar-benar terlalu jauh, dan Qin Lai tidak memikirkan lebih dalam. Keesokan harinya, saat fajar baru saja menyingsing, kamu dipanggil pulang oleh ibumu hanya dengan satu telepon. Kamu baru saja masuk ke halaman. Kamu melihat ada 3 wanita tua sedang mengobrol di bawah tenda. Salah satu wanita tua